Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya Sepia Devi Cantika akan mencoba menerangkan tugas saya dalam bentuk video dengan judul simulasi antrian menggunakan software Analogic. Nah, sebelum saya perkenalkan apa itu software Analogic, saya mau menjelaskan sedikit secara singkat aja tentang apa itu antrian di kehidupan sehari-hari, antrian yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke, jadi antrian itu adalah suatu proses hubungan dengan kedatangan seorang pelanggan di fasilitas pelayanan. Kemudian, pelanggan tersebut menunggu dalam suatu baris atau antrian jika semua servernya sibuk. Setelah dilayani, akhirnya pelanggan tersebut meninggalkan layanan tersebut. Sedangkan sistem antrian adalah suatu kumpulan pelanggan, pelayan, dan suatu aturan yang mengatur kedatangan para pelanggan dan menangani masalah pelanggan tersebut. Kalau menurut ukurannya, populasi yang akan mendapat pelayanan itu terbagi menjadi dua, yaitu bisa terbatas atau finite, atau bisa juga tidak terbatas atau infinite. Nah, untuk contoh populasi yang terbatas itu bisa kita lihat pada jumlah mahasiswa yang mengantri untuk registrasi perguruan tinggi. Nah, itu kan udah diketahui ya jumlah mahasiswanya ada berapa, jadi termasuk populasi yang terbatas. Sedangkan untuk contoh populasi yang tidak terbatas itu bisa kita lihat pada jumlah pengemudi mobil yang akan masuk tol dan melakukan antrian pembayaran untuk melalui jalan tol tersebut. Jumlahnya tidak terbatas setiap harinya. Nah, kalau menurut pola kedatangannya, populasi yang akan mendapat pelayanan itu terbagi menjadi dua, yaitu bisa teratur atau bisa acak atau random. Pola kedatangan yang teratur dapat kita temukan pada proses pengemasan produk yang sudah distandarisasi. Sedangkan pola kedatangan yang bersifat acak atau random, contohnya itu kedatangan kendaraan memasuki loket tol. Oke, next kita lanjut bahas ke softwarenya. Software antrian itu program yang digunakan untuk mengatur antrian dalam pelayanan pelanggan. Hal ini mengingat bahwa kenyamanan customer adalah prioritas utama. Nah, untuk mengatasi rumitnya antrian, dianjurkan untuk lebih baik menggunakan aplikasi atau software antrian untuk memudahkan dalam pelayanan tersebut. Dapat juga menyadarkan pelanggan akan budaya mengantri. Salah satu software yang saya gunakan dalam video ini adalah software Analogic. Nah, software Analogic itu software atau pemodelan simulasi multimetode buatan The Analogic Company. Software ini dapat berjalan di Windows, macOS, dan Linux. Pada software ini juga terdapat fitur GI Map yang digunakan sebagai Google Map jika kita memerlukannya pada saat melakukan simulasi. Kalau secara keseluruhan, software ini sudah mencakup semua tipe pemodelan sistem yang ada saat ini, seperti discrete event, dynamic system, dan agent based modeling atau ABM. Keunggulan lainnya pada software ini yaitu pada hasil pemodelannya dapat menampilkan hasil berupa animation, export animation, real-time viewing, dan 3D animation. Dapat pula berupa bagan diagram garis, diagram batang, dan lain-lain. Jika dibandingkan dengan beberapa aplikasi simulasi antrian lainnya, misalnya software Arena dan ProModel, Analogic ini memiliki fitur yang lebih lengkap dan lebih rinci daripada aplikasi atau software lainnya. Pada software Analogic juga dapat melakukan verifikasi model yang bertujuan untuk memastikan bahwa model simulasi yang telah dibuat itu sudah benar. Oke, untuk menginstal software Analogic bisa langsung masuk aja ke websitenya, download software Analogic, mengunduh software Analogic dengan mengklik Personal Learning Edition for Beginners and Students yang paling kiri warna kuning. Setelah itu akan muncul kolom untuk mengisi identitas. Setelah itu software yang telah diunduh akan tersimpan pada folder yang telah dipilih. Klik enter pada file yang telah selesai diunduh sampai muncul tampilan kotak dialog seperti pada gambar, lalu klik I agree. Setelah mengklik install, maka akan muncul tampilan seperti pada video. Tunggu sampai selesai, maka software Analogic telah terpasang pada laptop. Nah, ini ada tampilan awal kalau kita membuka software Analogic yang telah terpasang di perangkat. Untuk memulai menjalankan software Analogic, bisa langsung klik Create a Model. Oke, untuk simulasi kali ini
Data yang digunakan merupakan data primer karena pengambilan datanya dilakukan langsung di area parkir Mall Paris Van Java pada pukul 5-6 sore. Data yang diambil adalah data saat mobil keluar dari area parkir. Nah, pengambilan datanya dilakukan setiap 2 menit. Jadi jumlah mobil yang keluar dari tempat parkir setiap 2 menit. Untuk mewakili jam sibuk, maka pengambilan data dilakukan selama 1 jam, yaitu jam 5-6 sore. Simulasi sistem berjalan selama 2 jam dengan membandingkan single server dan multi server. Oke, ini ada tabel datanya. Untuk pengolahan datanya dilakukan pembuatan analogic simulation dengan membandingkan 2 kondisi aja. Untuk mempersingkat waktu, yaitu pembuatan analogic simulation 1 server atau single server dan pembuatan analogic simulation 2 server atau multi server. Ini tampilan pertama saat kita membuka software analogic. Di sebelah kiri itu ada palette, di tengah ada main, di sebelah kanan ada properties. Oke, langsung aja kita buat analogic simulation 1 servernya. Di bagian palette, kita klik elemen source-nya, dibawa ke main, dan di bagian properties-nya kita setting arrivals defined by-nya menjadi interval time. Interval time-nya kita setting jadi Poisson dalam kurung 12 dengan satuan second. Selanjutnya kita sambungkan dengan pad, lalu klik elemen select output dari palette. Untuk propertiesnya tidak perlu ada yang disetting. Setelah itu kita sambungkan lagi dengan pad. Selanjutnya kita klik elemen queue di bagian palette, lalu kita bawa ke main. Untuk propertiesnya kita setting capacity-nya menjadi 20 dan queuing-nya menjadi FIFO. Kita sambungkan lagi dengan pad. Next kita klik elemen delay pada palette, kita bawa ke main. Untuk propertiesnya kita setting type-nya menjadi specified time, proses persatuan mobil kapasitinya 1, dan delay time-nya kita setting menjadi triangular 14, 22,5, dan 32 dalam satuan second. Kita sambungkan lagi dengan pad. Next kita klik elemen sync atau output di bagian palette, lalu dibawa ke main. Untuk propertiesnya tidak perlu ada yang disetting. Terakhir kita run. Setelah di run akan muncul hasil seperti pada video. Pengolahan 1 server yang berjalan selama 2 jam menggunakan software analogic simulation menghasilkan error yang disebabkan oleh antrian yang overload. Sistem antrian yang panjang di area parkir lebih dari 20 antrian. Overloadnya antrian terjadi pada menit ke-42. Jumlah pelanggan yang masuk sebanyak 200 pelanggan. Jumlah pelanggan yang sedang mengantri sebanyak 99. Jumlah pelanggan yang sedang diproses sebanyak 0. Jumlah pelanggan yang keluar sebanyak 107 pelanggan. Selanjutnya kita akan membuat simulation 2 server atau multi server. Yang pertama ada source. Source ini elemen yang menggambarkan sumber kedatangan pelanggan. Source pada 2 server ini kita setting sama dengan source di 1 server. Kita ambil, klik elemen source-nya di palette, kita bawa ke main. Untuk propertiesnya kita setting menjadi arrivals define-nya interval time. Interval time-nya kita setting menjadi Poisson dalam kurung 12 dengan satuan second. Selanjutnya kita sambungkan dengan pad, lalu klik elemen select output pada palette dan dibawa ke main. Elemen select output adalah pemilihan server. Nah, untuk pengolahan 2 server ini memiliki perbedaan dengan yang 1 server. Pada 1 server tidak memiliki pemilihan server sehingga pelanggan akan mengantri langsung pada server pertama. Sedangkan untuk 2 server ini pelanggan harus memilih server mana yang memilih antrian paling pendek atau paling cepat, sehingga path-nya nanti akan terbagi menjadi 2. Pada properti select output kita setting select true outputnya menjadi if condition is true. Conditionnya kita setting seperti pada video, yang artinya jika server 1 dalam antrian panjang atau melebihi kapasitas antrian, server 2 akan dibuka atau on untuk mengurangi jumlah antrian di server 1. Setelah kita sambungan path yang terbagi menjadi 2 server, kita klik elemen queue pada palette. Queue-nya juga terbagi menjadi 2 server. Elemen queue ini menggambarkan antrian server.
antrian server atau queue pada dua server ini kita setting sama dengan yang satu server dengan kapasitinya 20 unit. Setelah itu kita sambungkan dengan pad, lalu klik elemen delay pada palet. Elemen delay ini juga terbagi menjadi dua server. Elemen delay itu merupakan waktu antrian pada pelanggan. Propertiesnya kita setting, type-nya menjadi specified time, proses waktu antrian kapasitinya 1, delay time untuk server ke-1 itu kita ganti menjadi triangular, buka kurung 14, 22,5 dan 32 tutup kurung dalam satuan second. Untuk delay time server keduanya kita setting menjadi triangular, buka kurung 18, 22,6 dan 44 tutup kurung dalam satuan second juga. Selanjutnya kita pasang dua pad yang dijadikan menjadi satu, lalu dipasang elemen sync atau output. Elemen sync atau output merupakan keluarnya para pelanggan dalam suatu antrian. Langkah yang terakhir kita akan run, lalu hasilnya seperti pada video. Pada pengolahan antrian dua server ini menghasilkan jumlah pelanggan yang masuk sebanyak 596 pelanggan, pelanggan yang memilih server 1 dan server 2, jumlah pelanggan yang masuk pada server 1 sebanyak 327 pelanggan, jumlah pelanggan yang sedang mengantri 15 pelanggan, jumlah pelanggan yang sedang diproses sebanyak 1 pelanggan, jumlah pelanggan yang keluar sebanyak 311 pelanggan, jumlah pelanggan yang masuk pada server 2 ada 269 pelanggan, jumlah pelanggan yang sedang mengantri sebanyak 15 pelanggan, jumlah pelanggan yang sedang diproses ada 1 pelanggan, jumlah pelanggan yang keluar sebanyak 253 pelanggan. Dan pada pengolahan dua server ini tidak terjadi error. Setelah dilakukannya pengolahan data, didapatkan hasil sebagai berikut. Pertama, sistem keluarnya pelanggan di tempat parkir VVJ dengan satu server tidak dapat dilakukan karena jumlah antrian yang terlalu panjang, proses maksimal hanya bisa sampai menit ke-42, jumlah pelanggan yang masuk terlalu sedikit jika dibandingkan dengan dua server. Sistem keluarnya pelanggan di tempat parkir VVJ dengan dua server adalah yang paling optimal karena jumlah pelanggan yang masuk ke area parkir sebanyak 59 pelanggan, rata-rata antrian 15 pelanggan itu masih standar, dan ada satu pelanggan yang sedang diproses. Oke, jadi kesimpulannya itu penggunaan dua server lebih optimal daripada penggunaan satu server maupun 3 server. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.